Hai, kita kembali lagi dalam latihan soal perkalian skalar 2 vektor bagian yang kedua bersama saya Ibu Anastasia Ninotska. Nah, pada materi ini, pada kali ini latihan soalnya nomor 1 ya seperti ini. Jika nilai panjang vektor U adalah 6 dan panjang vektor V adalah 10 dan tangen sudut antara vektor U dan vektor V adalah 4/3, ditanya itu adalah hasil kali skalar kedua vektornya. Ini gampang ya, ada rumusnya, cuma kalian perlu belajar dulu perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Kalau ada segitiga ABC begini, siku-sikunya di B. Nah, matanya dua arah dari A atau C. Nah, Ibu ambil kali ini dari C dulu. Jika dia sin, maka rumusnya depan per miring atau demi. Depannya C adalah AB, miringnya adalah AC. Cos itu samping per miring, berarti sampingnya matanya C adalah BC dan miringnya AC. Tan adalah depan per samping atau desa. Depannya AB, sampingnya BC. Nah, jadi ingat kalian kalau sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Kita lihat, diketahui tangannya itu C, tangan C adalah 4/3. Berarti tan tadi kan desa, depan per samping 4/3. Sedangkan kalian ingat pada rumus menentukan besar sudut vektor antara dua vektor atau dalam menentukan hasil perkalian skalar vektor, di situ adanya adalah cos. Cos itu adalah sami, rumusnya cos ya. Nah, jadi kita perlu menentukan sisi miringnya. Kalau depannya itu 4 dan sampingnya 3. Nah, kita lihat. Nah, sisi miring didapat dengan menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9, akar 25 sama dengan 5. Cos C sama dengan 3/5. Hasil kali skalar kedua vektornya adalah berarti panjang vektor U kalikan panjang vektor V, lalu kalikan kosinus sudutnya 3/5. Maka dapatlah 10 bagi 5 ini 2. Saya bisa langsung bagi 6 kali 2, 12 kali 3, 36. Kita lanjut nomor 2. Diketahui panjang vektor P adalah 5, panjang vektor Q adalah 8, dan hasil kali skalar vektor P dan Q adalah 20. Ditanya besar sudut antara vektor P dan vektor Q adalah, nah, jadi cos theta sama dengan, sesuai dengan rumusnya, adalah hasil kali skalar vektor per perkalian dari panjang vektor masing-masingnya. Jadi 20/5 kali 8. Kalau ini gampang saja kayak gini, 20/40 sama dengan setengah. Nah, bagaimana dapatkan ini? Kalian masih ingat kan caranya? Kita lihat. Nah, kalau saya tulis seperti ini, sudut-sudut istimewa adalah dari 0 derajat, terus 30 derajat, terus 45 derajat, lalu 60 derajat dan 90 derajat. Lalu di sini saya ambilnya adalah sin, di sini cos, lalu di sini tan. Kalau di sini kita berjalan saja dari angka 0. Lalu setelah itu 1/2. Di sini saya ambilnya berjalan kita dari 1
1/2. Kalau di sini akarnya 2, 1/2 akar 2. Di sini setengah akar 3. Lalu di sini 1. Nah, ketika di cos kebalikannya, dari 1 lalu setengah akar 3 lalu setengah akar 2 lalu setengah lalu 0. Jadi berjalannya seperti itu, dari 0 ke 1 lalu 1 ke 0. Nanti tan tinggal bagi 0 bagi 1 0, setengah bagi setengah, nanti kan jadinya 1/akar 3. Ini kita rasionalkan seperti biasa, kalikan dengan akar 3/akar 3, maka jadinya di sini 1/3 akar 3. Sorry, tulisannya jelek. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1, setengah akar 3 bagi setengah jadinya akar 3. 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Nah, dilihat cos berapa yang hasilnya setengah akar 3, cos 60. Jadi sudut cos berapa? 60 setengah, benar ya? Kita lihat nih. Sorry. Nah, di sini kita lihat ternyata benar. Setengah itu cos 60, benar ya? Tidak salah. Jadi sudutnya adalah 60 derajat. Gampang ya? Kita lanjut. Nomor 3, diketahui vektor U 4-2 dan vektor V -1 3. Besar sudut antara vektor U dan vektor V adalah, nah kita lanjut. Kita tinggal substitusi. Nah, ini rumusnya tadi yang kita gunakan. Cos theta atau besar sudut antara dua vektor adalah hasil kali dari skalar vektornya bagi dengan perkalian dari panjang vektor masing-masing. Jadi di sini 4 kali min 1 tambah min 2 kali 3. Lalu akar dari 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat kalikan dengan akar dari min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Didapat di sini min 4 kurang 6 per akar 16 tambah 4, lalu kali akar 10. Dapatnya min 10 per akar 200. Saya sederhanakan, akarnya jadi 10 akar 2. Kalau kita bagi jadinya min 1 per akar 2. Kita rasionalkan, kalikan akar sekawannya akar 2 per akar 2, jadinya min akar 2 per 2, atau bisa ditulis min setengah akar 2. Nah, pada di sini lihat ya, tidak ada tanda negatif. Di sini semua positif pada yang dari sudut-sudut istimewa. Sekarang min setengah akar 2 ini berapa ya? Nah, kebetulan ini kan soal-soal dari buku LKS yang pegangan sekolah. Jadi ada pilihan gandanya. Pilihan gandanya itu sudutnya 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 150 derajat. Karena option A sampai C dari 45, 60, 90, kita bisa lihat di sini tidak ada yang negatif, maka option A sampai C bukan jawaban. Nah, tinggal 2, yaitu 135 dan 150. Nah, kenapa bisa dikurangi 180? Nah, di sini kita harus belajar tentang sudut-sudut berelasi. Nah, ini Ibu bikin garis dulu supaya tidak mengganggu. Ya. Nah, sudut berelasi, ini Ibu tuliskan ya.
sudut berelasi. Ya, kita gambar. Jadi ada kuadran. Kuadran itu ada 4. Nah, di sini dinamakan kuadran 1. Kuadran 1 pakai Romawi. Di sini dinamakan kuadran 2. Lalu di sini dinamakan kuadran 3. Lalu di sini dinamakan kuadran 4. Di kuadran 1 ini keterangannya adalah semua positif. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kuadran 3 yang positif adalah tan. Kuadran 4 yang positif adalah cos. Kuadran 1 itu berjalan dari angka 0 sampai angka 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat ke 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 ke 270 derajat. Kuadran 4 dari 270 ke 360 derajat. Sekarang kita berjalan ke rumusnya. Rumusnya pada kuadran 1 adalah 90 kurangi alfa. Kurangi alfa, kita lihat. Kurangi alfa ya. Nih. Jadi ini rumusnya. Ya. Nanti di kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 kurang kurangi alfa. Ya. Kuadran 3 adalah 270 kurang alfa. 270 kurang alfa, sabar. Ya. Kuadran 4, ayo siapa yang sudah bisa tebak berapa kurang berapa? Ya. Kuadran 4 adalah 360 kurangi alfa. Nah, tapi di sini kuadran 1 itu akan berubah. Berubah bagaimana? Lihat. Sin akan berubah jadi cos. Lalu cos jadi sin. Tan jadi kotangen. Kalau sama dengan kuadran 3, tapi nanti kita berjalan dulu. Kalau kuadran 3 bolehlah biar sama. Jadi sin. Nah, ingat di sini yang positif hanya tan. Jadi di sini sin akan berubah jadi min cos. Cos akan berubah jadi min sin, dan tan akan berubah menjadi kotangen. Dia tetap positif. Nah, kuadran 2 dia berubah. Kuadran 2 tidak berubah. Jadi gampang. Sin tetap jadi sin. Karena sinnya positif, jadi tetap positif ya. Cos nanti berubah jadi min cos. Tan
jadi min tan. Kuadran 4 juga sama, tapi ingat yang positif di sini cos, jadi adalah jadinya sin, berubah. Jadi sin tidak berubah, sin berubah menjadi min sin, cos jadi tetap cos ya, tan berubah menjadi min tan. Oke, di sini ada penamaan kotangen. Nah, ini Ibu akan jelaskan di sini. Jadi itu begini ya. Ada yang namanya tuh kosekan. Cosekan. Itu adalah kebalikannya sin. Nah, ada yang namanya sekan. Nah, ini penulisannya itu sama dengan CSC kalau kosekan. Kalau sekan penulisannya SEC. Kalau sekan itu kebalikannya cos. Oke. Kita hapus saja biar bagus ya, cos. Nah cotangen ini ada buku yang menulis tingkatannya COT atau COT atau CTG. Nah, ini kebalikannya tan. Ini kebalikannya tan. Hapus dulu. Kebalikannya tan. Ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kita lihat pada soal kita tadi, pilihannya kan adalah 135 dan 150. Berarti letaknya itu di kuadran 2 dan tidak berubah. Nah, ini maksudnya tidak berubah tuh bagaimana? Contoh sederhana. Kalau saya ada soal nih, sin 30, dia akan sama dengan siapa ya? Nah, 30 itu kan di kuadran 1. Jadi rumusnya 90 kurangi 30 sama dengan 60. Sin 30 berubah menjadi cos. Jadi sin 30 itu besarnya sama dengan cos 60. Benar atau tidak? Kita lihat di sini. Sin 30 setengah, cos 60 setengah. Oh, ternyata sama, benar. Hasilnya sama-sama setengah. Paham? Nah, kuadran 2 kita dapat peroleh sudutnya 135 derajat dan 150 derajat di pilihan ganda nomor 12 di buku soal kita. Nah, berarti dia menggunakan kuadran 2. Berarti 180 di sini yang Ibu udah hitung, kurang 135 adalah 45. 180 kurangi 150 30. Kita lihat karena rumusnya cos, kita cocokin. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, pada saat di atas, soal di atas, nah di atas ini kan dapatnya min setengah akar 2. Karena dapatnya min setengah akar 2, berarti yang setengah akar 2 itu adalah 45.
maka pasti min cos 45. Nah, yang sama dengan min cos 45 adalah 135 derajat. Maka jawabannya besar sudutnya adalah 135 derajat. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang bagi yang belum mengerti, kita lanjut ke nomor berikut. Diketahui vektor A 4i tambah 2j tambah 2k dan vektor B 3i tambah 3j. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, kita cari dulu panjang vektor masing-masing. Akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat adalah akar 24. Akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, karena tidak ada k berarti yang k ini 0, jadi akar 18. Nah, setelah itu hasil kali skalar vektornya dapatnya dari mana? Dari 4 kali 3 12 tambah 2 kali 3 6 tambah 2 kali 0 0. Jadinya 12 tambah 6 tambah 0 sama dengan 18. Kita masukkan ke rumus kosinus theta sudut besar sudut antara dua vektor 18 per akar 24 kali akar 18. Saya sederhanakan langsung supaya gampang hitungnya. Akar 24 disederhanakan 2 akar 6, akar 18 3 akar 2, jadinya tinggal 2 kali 3 6, akar 6 kali akar 2 akar 12, 18 bagi 6 per akar 12. Nah, akar 12 ini saya sederhanakan lagi, jadinya kan 4 akar 3, 4 akar 3, 4 kali 3, 12 itu kan 4 kali 3, jadinya 2 akar 3, 2 kali 6, 12. 18 per 12 ini saya sederhanakan jadi 3 per 2 akar 3. Saya rasionalkan jadinya 3 per 2 akar 3 kali 2 akar per 3 per 2 akar 3, jadinya 6 akar 3 per 12. 12 dapat dari 4 kali 3, disederhanakan jadi setengah akar 3. Nah, gampang sekali nih. Setengah akar 3, cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Cos berapa? Cos 30 derajat ya. Berarti sudutnya adalah 30 derajat. Gampang ya. Yang penting kalian memahami sudut-sudut istimewa, sudut berelasi, dan kebalikan-kebalikannya. Dengan tadi pada nomor sebelumnya ada perbandingan trigonometri sudut segitiga siku-siku. Baik, sampai di sini hari ini. Kita jangan lupa berdoa, jaga iman, jaga imun.